Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa lagi di hari ini, Selasa 13 Desember 2022, dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita memaknai hari ini dengan kita beribadah, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena anugerah kasih-Mu yang boleh teralami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di hari ini Engkau mengaruniakan lagi kehidupan bagi kami. Kami hendak beraktivitas, menunaikan tugas dan tanggung jawab. Kami sedang ada dalam berbagai sukacita iman dengan berkat-berkat Tuhan. Kami yang sedang dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Kami menyatu untuk menyembah memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Maka kiranya Engkau berkenan ya Tuhan membimbing kami, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus supaya boleh membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa, dan berfirmanlah bagi kami saat ini. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini. Dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan seperti ini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul perenungan hidup baru bersama dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayatnya yang ke-23. Saudara, kita perlu berefleksi tentang hidup ini, apa yang mesti kita lakukan agar kehidupan berkenan bagi Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana bila kehidupan yang hanya sementara ini diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan jahat di mata Tuhan. Saudara, hidup seperti itu biasa dengan mudah menyusahkan orang lain dan menyusahkan Tuhan. Ujung-ujungnya akan menyusahkan diri sendiri. Dan pasti akhir dari kehidupan yang sedemikian adalah kebinasaan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kesadaran bahwa sesungguhnya hidup ini adalah telah berdosa, mendorong kita untuk berubah dan hidup baru di dalam Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Ini adalah bentuk panggilan dan janji Allah bagi kita umat manusia. Seruan Yohanes Pembaptis dalam bagian bacaan ini hendak membuka kesadaran kita bahwa hidup ini adalah anugerah Allah dan terlalu mahal untuk disia-siakan. Dosa hanya membawa kesusahan, sementara menyatu dengan Tuhan mendatangkan kebahagiaan dan kepastian masa depan. Betapa bernilainya bila manusia menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Saudara, dalam bagian kita ada kalimat yang menyebutkan atau kata bertobat. Dalam bahasa Yunani, metanoia, artinya perubahan pikiran.
dan memberi diri dibaptis adalah langkah beriman untuk suatu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa sejak dari kecil kita telah dihentar oleh orang tua kita untuk menerima kehidupan baru lewat baptisan. Dan kita bersyukur kita telah menerima karya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, memaknai hidup ini, marilah kita menyadari betapa penting dan bernilainya hidup dalam pertobatan. Pertobatan artinya meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah dan memulai satu kehidupan yang berkenan kepada Allah, sambil terus membangun keintiman, keakraban dengan Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan dilayakkan guna melakukan pekerjaan yang memuliakan namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup senantiasa mengasihi dan mengampuni orang lain. Dimulai dari diri kita, dari keluarga kita sendiri. Dan karena itu jadikan ini fokus dalam hidup di saat kita tengah mempersiapkan diri untuk merayakan atau menyambut kelahiran Tuhan, kelahiran Yesus Kristus, tapi juga dalam penantian kedatangannya kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami di hari ini. Firman yang memberi kami semangat, firman yang memberi kami dorongan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan, melakukan segala hal yang Tuhan kehendaki. Memang kami mengakui bahwa kami manusia berdosa, dan karena itu kami berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Bertobat artinya kami membaharui kehidupan kami dari hidup dengan cara yang lama, hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, kini hidup dalam terang Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntun kami menjalani hidup agar semakin berkenan. Roh Kudus-Mu yang mengarahkan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segala tugas tanggung jawab, dengan segala pekerjaan kami, dalam berbagai bidang tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mampu menjadi pribadi, menjadi keluarga yang hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan kami hari ini, usaha kami di hari ini, membawa berkat bagi kami, namun juga kami kiranya Engkau berkati dalam persiapan-persiapan kami untuk merayakan Natal nanti. Kini ada dalam masa-masa Minggu Advent, Tuhan berkati kami dengan iman supaya semakin mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu, Jemaat Maranatha, Paselatan dari kolom 1 hingga 27, bahkan semua jemaat, siapapun dan dimanapun yang setia mendengarkan renungan harian keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, diaken, penatua, komisi-komisi kerja, pendeta, komisi pelayanan lansia, tim multimedia, kostor, pegawai, Panji Yosua, semuanya ada dalam tuntunan dan pemberkatan Tuhan hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Bangsa dan negara kami terus diberkati, supaya boleh menikmati damai dan sejahtera. Terpuji Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah program renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Dan jangan lupa juga
rajin berdoa, rajin baca firman, rajin bekerja. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.